One, two, three, come on! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indrianti. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Untuk mengetahui videonya lebih lanjut, yuk kita simak videonya bareng-bareng. Sigmund Freud yang dikenal dengan teori psikoanalisis dilahirkan di Monrovia pada tanggal 6 Mei tahun 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939. Nah, konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Selain itu, dia juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasarkan pada hasrat seksualitas atau eros yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak kecil dari ibunya. Pengalaman seksualitas dari ibu itu seperti menyusui. Selanjutnya, mengalami perkembangan atau sublimasi sehingga memunculkan berbagai perilaku lainnya yang disesuaikan dengan aturan norma masyarakat atau norma ayah. Submateri pertama ada hakikat manusia menurut psikoanalisa. Menurut teori psikoanalisa, manusia seringkali dipengaruhi oleh pergolakan keinginan-keinginan yang berasal dari alam bawah sadarnya dalam setiap tindakan dan perilakunya sehari-hari, atau biasa juga yang disebut dengan homovalens. Keinginan-keinginan bawah sadar itu bisa juga semacam insting, naluri, maupun intuisi. Menurut Sigmund Freud tahun 1856 sampai 1939. Menurut Sigmund Freud atau yang dikenal dengan Bapak Psikoanalisis, jiwa manusia dibagaikan sebuah gunung es yang terapung-apung di tengah samudera, yang tampak hanya puncaknya saja, sedangkan sebagian besarnya tenggelam di dalam lautan. Alam bawah sadarnya menggambarkan ketidaksadaran. Di dalam ketidaksadaran itulah terdapat kekuatan-kekuatan dasar yang mendorong pribadi. Dalam memetakan jiwa manusia, Freud menggambarkan struktur kejiwaan sebagai kepribadian manusia yang tersusun dari 3 sistem. Dari bagian paling bawah atau lapisan yang terbesar ialah id, lalu ada ego dan superego. Materi kedua ada struktur kepribadian menurut psikoanalisa. Dalam teori psikoanalitik, struktur kepribadian manusia itu terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah komponen kepribadian yang berisi impuls agresif dan libidinal. Jadi, id itu bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Jadi, segala sesuatu yang bergejolak yang ada pada manusia seperti rasa ingin makan, kemudian hasrat seksual atau berhubungan seksual, dan agresivitas yang berada pada id. Terkadang kita masih sering tidak menyadari adanya id yang bergejolak di dalam diri kita karena berada di alam tidak sadar. Sedangkan ego adalah bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana, berperan sebagai eksekutif yang memerintah, mengatur, dan mengendalikan, serta mengontrol jalannya id, superego, dan dunia luar. Penengah antara insting dengan dunia luar dengan menilai realita dalam hubungan dengan nilai-nilai moralitas. Jadi prinsip kerja ego ini menganut prinsip realitas ketika kita menghadapi suatu realita atau kenyataan. Jadi fungsi ego ini yaitu penengah antara id yang terus-terusan mendorong dari bagian bawah alam tidak sadar, kemudian dengan si superego yang terus juga menekan dari atas. Makanya ego ini sebagai penengah atau penjembatan antara id dan superego. Sedangkan yang terakhir ada superego. Jadi superego itu adalah moral dari kepribadian manusia, karena ia merupakan filter dari sensori baik buruk, salah benar, boleh tidak. Sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Jadi di sini superego bertindak sebagai sesuatu yang ideal, yang sesuai dengan norma-norma nilai dari masyarakat. Kemudian ada contoh kasus. Yang pertama ada id. Nah, pada contoh kasus ini ada seorang pelajar yang bernama Rina. Ia sangat lapar, tetapi ia masih berada di dalam kelas. Untung saja Rina membawa bekal. Ia bisa saja mencuri pandang antara makan dan memperhatikan guru yang sedang memberikan materi pembelajaran di depan. Rina sangat lapar,
Bekal yang ia bawa sudah terbuka lebar dan siap untuk dimakan. Meskipun ia sangat ingin memakan makanan bekalnya itu, ia lebih memilih menunggu jam istirahat daripada makan di dalam kelas. Kemudian, Rina lebih memilih untuk menutup bekalnya itu, karena ia tahu bahwa makan di dalam kelas itu tidak boleh, apalagi saat jam pelajaran. Jika ia tetap makan di dalam kelas, maka ia akan mendapatkan sanksi karena telah melanggar peraturan di dalam sekolah atau peraturan yang ada di dalam kelas. Jadi, id, ego, dan superego bekerja bersama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberikan tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Seperti halnya bongkahan es, ego dan sebagian superego merupakan elemen dari struktur psikologi yang kita sadari, layaknya bongkahan es yang hanya terlihat di permukaannya saja. Sedangkan jauh di dalam permukaan laut terdapat suatu bongkahan es yang tak terlihat, yaitu id. Kemudian ada pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis. Yang pertama ada pribadi yang sehat. Nah, pribadi yang sehat ini menurut teori psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Sehingga dalam pribadi secara utuh, manusia tidak mengalami masalah-masalah yang berhubungan dengan kecemasan. Ego bertindak secara rasional dan bukan secara irasional. Adapun ciri-ciri pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ego bersifat secara realistis. Yang kedua, dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif. Dan yang terakhir, mekanisme pertahanan dirinya bersifat efektif. Kemudian, pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisa. Seseorang dikatakan sebagai pribadi yang bermasalah apabila dalam dirinya terjadi ketidaksinambungan antara id, ego, dan superego. Terjadi kecemasan-kecemasan akan masa lalu dan ketakutan akan masa datang. Memiliki pertahanan diri yang tidak baik, sehingga secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi perilaku atau tindakan secara nyata. Ciri-ciri pribadi yang bermasalah menurut psikoanalisis diantaranya jika terjadi kecemasan pada dirinya serta jika mekanisme pertahanan dirinya itu tidak berfungsi secara efektif. Untuk mempermudah dalam memahami pribadi yang sehat dan bermasalah, kalian dapat melihat gambar sebagai berikut. Nah, kita melihat lebih jelas di sini. Id itu lebih besar dibandingkan ego dan superego. Ego berada di ukuran sedang dan superego berada di ukuran paling kecil. Jadi artinya, individu yang mencari kesenangan itu yang didominasikan oleh id. Lalu, yang gambar kedua, id di sini berukuran sedang dan ego berukuran paling kecil dan superego berada di ukuran paling besar. Itu artinya individu yang merasa bersalah dan merasa inferior yang didominasi oleh superego. Lalu di gambar yang paling akhir ada id dan superego yang berada di ukuran yang sama, yaitu sedang, dan ego yang berada di ukuran paling besar. Itu artinya individu yang secara psikologis yang didominasi oleh ego. Jadi artinya individu di sini sehat. Jadi jika id yang mendominasi, maka seseorang akan selalu mencari kesenangan atau hedonis. Jika superego yang mendominasi, maka individu yang banyak merasa bersalah, nggak enakan, dan lain sebagainya. Lalu individu yang sehat adalah yang bisa mengimbangi antara id dan superego, dengan ego yang sedikit lebih menonjol. Dan yang terakhir, ada hakikat konseling menurut teori psikoanalisa. Nah, di sini ada tujuannya nih, yaitu untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam kesadarannya. Dengan kata lain,
membentuk kembali struktur kepribadian konseling dengan menggali kembali hal-hal yang terdalam dalam alam ketidaksadarannya, sehingga menjadi bagian dari alam kesadarannya. Dan di antara tujuan dari hakikat konseling ini adalah bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dan keinginan. Konsekuensinya, konseling akan efektif apabila konselor mampu memahami kebutuhan dan keinginan konseli secara mendalam dan komprehensif, serta berupaya untuk memenuhinya. Lalu yang kedua, adanya pengaruh masa lalu. Nah, ini menjadikan konselor harus mampu untuk memusatkan perhatian kepada konselinya untuk agar konseli bisa mampu mengungkapkan pengaruh masa lalunya kepada diri perilakunya masa kini, dengan tidak mengesampingkan kepentingan perilaku dan suasana masa kini yang mempengaruhi perilaku masa kini tersebut. Lalu yang ketiga, adanya kecemasan. Sebagai hasil pengalaman-pengalaman yang terdesak, dapat digunakan sebagai wahana pencapaian tujuan konseling, yakni membantu konseli agar memahami motivasi-motivasi yang mendasarinya, untuk selanjutnya memilih, memutuskan, dan merencanakan hidup secara bijaksana, atau digunakan sebagai bahan dalam mengembalikan keterampilan kompensatoris pada konseli. Dan yang terakhir, yang keempat itu adanya tahapan perkembangan kepribadian individu. Nah, ini dapat digunakan dalam proses konseling, baik sebagai materi maupun pendekatan. Konsep ini memberi arti bahwa konseling pada konseli akan efektif apabila materi, metode, dan teknik konseling disesuaikan dengan tahapan perkembangan kepribadian anak tersebut dalam kapasitasnya sebagai konseli. Nah, tujuan utama psikoanalisis ini adalah untuk mengurangi simptom psikopatologi dengan memuncul pikiran dan perasaan-perasaan yang tertekan atau direpresi ke dalam alam. Nah, cukup sekian video yang telah saya jelaskan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga banyak yang suka dan bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.